Baik, pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini memang kemarin mengumumkan bahwa dari PDIP sudah memajukan siapa yang akan menjadi calon presiden. Tentunya yaitu Ganjar Pranowo. Nah, dalam kegiatannya juga hari ini Ganjar Pranowo kita saksikan melakukan sholat Id bersama dengan Presiden Joko Widodo. Tapi ada juga yang menarik, bukan hanya momen itu yang menarik. Yang berikutnya adalah Presiden Joko Widodo usai menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Sheikh Zayed Solo pagi tadi juga menyebutkan bahwa ada beberapa nama yang potensial untuk bisa menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Di antara nama-nama yang disebutkan Presiden Jokowi diantaranya adalah ada nama Erick Thohir, kemudian ada nama Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Caimin, ada juga Airlangga Hartarto. Kemudian juga ketika Pak Jokowi ini disinggung soal nama Prabowo Subianto, Jokowi tidak menampik bahwa Prabowo juga berpotensi menjadi cawapres pendamping dari Ganjar Pranowo. Prabowo Subianto juga pada siang tadi sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Solo dan menimbulkan pertanyaan juga. Benarkah Jokowi berupaya untuk membujuk Prabowo agar siap untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Lalu siapakah cawapres yang akan dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Foto-foto ataupun juga rangkaian foto yang Anda saksikan saat ini di layar kaca ini adalah saat silaturahmi tadi. Pak Prabowo Subianto datang ke kediaman dari Pak Jokowi di Solo. Berbicara apa sebenarnya pada pertemuan yang tertutup ini? Apakah memang hanya sekedar silaturahmi atau ada hal-hal lain yang berkaitan tentunya juga dengan politik yang diperbincangkan oleh kedua sosok ini? Nah, untuk bisa mengetahuinya dan juga melihat kira-kira siapa yang akan dipasangkan atau memiliki potensi kuat untuk bisa dipasangkan menjadi wakil presiden ataupun juga calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nanti kita akan lihat pandangan dari Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik yang sudah hadir bersama di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hampir panggil Ustadz Adi tadi. Baik, Mas Adi, nanti kita akan lihat ya, Mas Adi, bagaimana kemudian pandangan dari Mas Adi mengenai hal ini. Dan juga kita sudah terhubung, kalau dari PDIP ini kemudian nanti kita akan dengarkan bagaimana suara dari Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Fitri Pak Nusirwan. Mohon maaf lahir batin juga. Dan juga kita akan segera mengetahui nanti bagaimana rencana Gerindra ke depannya, termasuk tadi bisik-bisik apa sebenarnya di antara Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Ini Bang Ferry Juliantono selaku Waketum Gerindra juga akan menjelaskan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minta maaf lahir batin semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Bang Ferry mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada kami. Saat bertemu tadi, ini perbincangannya apa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Apakah sudah singgung-singgung mengenai akan digandeng menjadi cawapres pasangan dari Pak Ganjar? Enggak, yang pertama karena kebiasaan Pak Prabowo Subianto setelah mengadakan acara lebaran dengan keluarga, beliau tadi juga menyampaikan langsung ke Solo untuk berlebaran dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo selalu menempatkan prioritas untuk berlebaran setelah dengan keluarga selalu ke tempat Pak Jokowi. Demikian juga dengan tahun-tahun yang lalu, Pak Prabowo selalu ketemu ke Pak Jokowi untuk berlebaran di sana. Jadi kalau isi pembicaraannya tentu kita masih menunggu juga, saya mungkin masih bersifat rahasia. Kami belum mendapatkan informasi dari pembicaraan tersebut. Tapi untuk perlu diketahui, Putri, bahwa Partai Gerindra sampai dengan hari ini sudah memiliki keputusan politik yang disampaikan melalui rapat pimpinan nasional Partai Gerindra, bahwa Partai Gerindra telah menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden kita untuk pemilu 2024 nanti. Dan kami juga sudah memiliki koalisi bersama Partai Kebangkitan Bangsa yang kami namakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan mengenai siapa calon presiden dan wakil presidennya, itu nanti akan dibicarakan menurut kesepakatan yang ada
dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto bersama Pak Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, kaitannya Partai Gerindra, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan wacana rencana tentang koalisi besar yang dilakukan dengan partai-partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu. Pada saat itu kami juga mendapatkan undangan untuk memenuhi undangan dari Pak Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan di sana ketika bertemu dengan pimpinan atau ketua umum partai-partai politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu, kami memiliki rencana untuk membuat sebuah koalisi besar bersama dengan partai-partai yang hadir pada saat acara di tempat Pak Zulkifli Hasan. Namun demikian kami juga sedang menunggu perkembangan dan langkah selanjutnya di antara pimpinan partai-partai politik yang ada pada saat itu untuk menjajaki lebih lanjut tentang koalisi besar. Nah, posisi Partai Gerindra sampai dengan saat ini masih seperti itu, Mbak Putri, dan kami Partai Gerindra sebagai partai nomor 2 terbesar di Indonesia itu memiliki keyakinan yang besar untuk bisa memenangkan pemilu legislatif maupun pemilu presiden, dan kebetulan bukan kebetulan tapi Pak Prabowo Subianto sampai saat ini masih mendapatkan kehormatan bahwa masyarakat tercermin dalam beberapa hampir seluruh lembaga survei menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang hasil surveinya tetap tinggi, dan oleh karena itu dengan modalitas hasil survei yang menempatkan Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden yang terfavorit, dan kemudian dengan modalitas kekuatan Partai Gerindra yang sekarang ditambah dengan partai koalisi kami, itu tentu kita juga punya optimisme. Namun demikian juga yang terakhir, kami selalu diamanatkan oleh Pak Prabowo Subianto untuk tetap santun, tetap mengadakan komunikasi yang baik dengan partai-partai yang lain, khususnya apalagi dengan Partai PDI Perjuangan. Hubungan baik Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sudah sedemikian baik, dan tentu dengan penetapan hasil keputusan Partai PDI Perjuangan yang kemarin disampaikan oleh Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, tentu kami dari Partai Gerindra menghormati keputusan tersebut. Baik. Itu Mbak Putri. Baik Bang Ferry, apa yang disampaikan Bang Ferry juga mengingatkan saya terhadap pernyataan dari Pak Prabowo Subianto ini saat kemudian ditanya oleh media usai pertemuan dengan Pak Jokowi. Saat ditanya kemudian kemungkinannya untuk bisa menjadi pendamping dari capres yang diusung oleh PDIP. Kemudian Pak Prabowo menjawabnya seperti ini, partai saya mencalonkan saya sebagai capres dan partai saya agak kuat juga sekarang. Itu yang dinyatakan oleh Pak Prabowo Subianto. Nanti mungkin juga bisa diberikan pandangan dari Mas Adi. Apakah ini artinya sudah harga mati sebenarnya bagi Gerindra? Sudah tidak tawar-menawar tentunya. Tidak mungkin Pak Prabowo kemudian diturunkan hanya menjadi seorang pendamping. Nanti mungkin ada pandangan dari Mas Adi. Termasuk juga nanti Pak Nusirwan juga bisa berikan pandangannya bagaimana ini mempengaruhi, apakah mempengaruhi dari langkah PDIP. Tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Tadi dalam tayangan Anda sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari Prabowo Subianto. Semua kemungkinan bisa dalam politik, tapi kemudian juga dilanjutkan bahwa partai saya ini mencalonkan saya dan sepertinya posisi partai saya juga cukup kuat saat ini. Mas Adi, bagaimana melihatnya pernyataan itu? Apakah memang menegaskan bahwa tidak ada tawar-tawaran lagi? Kalau memang ingin mendukung ataupun juga bergabung dengan Gerindra, ya pasti mencalonkan Pak Prabowo sebagai capresnya. Tidak ada tempat di kursi nomor 2 untuk Pak Prabowo. Ya, saya kira memang ini soal berandai-andai. Kira-kira siapa yang dianggap cocok untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Kan begitu banyak nama yang disebut ya. Ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Erlangga Hartarto, dan seterusnya, dan seterusnya. Bahkan wartawan juga doorstop kan kepada Jokowi. Gimana dengan Prabowo Subianto? Katanya sangat mungkin juga. Tapi pernyataan Prabowo saya kira dua hal. Pertama, secara normatif Prabowo Subianto mengatakan politik kita itu serba mungkin. Yang kalah pemilu bisa jadi menteri. Jadi yang tidak mungkin di negara ini hanya orang mati untuk bisa dihidupkan kembali, Putri. Di luar itu sangat mungkin ya. Jadi tidak ada sekat-sekat yang kemudian membuat seakan-akan dunia itu tidak bisa dipersatukan dalam satu kepentingan politik bersama. Tapi Prabowo menyatakan satu ketegasan bahwa sampai hari ini
Gerindra terus menegaskan bahwa Prabowo adalah capres yang harus maju di 2024. Itu kan sebenarnya adalah kata kuncian bahwa sampai hari ini tentu sampai 2024 terus berjuang supaya Prabowo tetap bisa maju dan mendapatkan tiket pencapresan. Karena kalau bagi kita yang melihat dari jauh, menyatakan diri bahwa Prabowo Subianto sangat mungkin jadi cawapres, itu sama halnya dengan mendowngrade posisi Prabowo Subianto. Ya, jadi Gerindra sebenarnya dalam banyak hal, kalau saya lihat nggak terlampau terima juga kalau Prabowo selalu disebut sangat mungkin dalam posisi cawapres, karena bagi mereka ya Prabowo ini stylenya, fashionnya adalah capres, bukan orang nomor 2, apalagi orang nomor 3 ya. Dalam konteks itulah kalau kita mau melihat resultante politik hari ini di Gerindra, apapun judulnya, sekalipun ada spekulasi, sekalipun ada tafsir-tafsir yang begitu liar, bahwa bagi Gerindra tidak ada judul, tidak ada negosiasi bahwa Prabowo Subianto adalah capres. Nah, yang ingin saya katakan sebenarnya Putri, ketika PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres, seakan-akan semua persoalan selesai. Tapi nyatanya ini menimbulkan dalam tanda kutip begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak tuntas, terutama menyangkut bagaimana nasib 08 Prabowo Subianto, karena selama ini kan Prabowo Subianto dikonotasikan begitu dekat dengan Jokowi. Nah, saat itu publik juga melihat ketika deklarasi begitu mesranya Ganjar Pranowo dengan Jokowi, satu mobil dan satu pesawat bersama kembali ke Solo. Kemudian pertanyaan lanjutnya bagaimana tentang nasib koalisi besar. Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya cukup mendasar, karena dulu koalisi besar ini seakan-akan belum ada PDIP, tapi setelah ada PDIP bagaimana nasib ke depannya? Karena partai-partai yang ada dalam koalisi besar itu sangat mungkin juga menjadi bagian dari PDIP. Betul. Kita tahu misalnya beberapa waktu yang lalu PAN menyatakan bahwa dukungannya terhadap Ganjar Pranowo dalam rakornas yang mereka lakukan di Semarang. Begitupun sejumlah pengurus dan konstituen P3 juga mendukung sosok Ganjar Pranowo dalam konteks ini. Jadi ini yang sampai sekarang sebenarnya menjadi teka-teki betul setelah Ganjar Pranowo diumumkan sebagai kandidat capres. Pertama nasib koalisi besar, yang kedua bagaimana posisi Prabowo Subianto, termasuk misalnya soal siapa teka-teki yang dianggap bisa mendampingi Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Kalau kita melihat angka-angka statistik, saya kira sebenarnya banyak. Yang cocok misalnya Ridwan Kamil. Tapi problemnya Ridwan Kamil ini terhalang pada posisinya. Karena sebagai kader partai harus tegak lurus. Golkar mengamanatkan kepada Erlangga untuk jadi capres. Kan begitu ceritanya. Ada nama Hovifah ya, itu juga cocok sebenarnya untuk disandingkan dengan Ganjar Pranowo, memperkuat Jawa Timur dan basis Nahdlin. Cuman problemnya apakah partai PDIP atau apakah partai pendukung lainnya juga akan menyetujui itu. Ada nama Sandiaga Uno ataupun Erick Thohir yang dianggap memiliki resource politik yang juga sangat memungkinkan untuk bisa disanding-sandingkan. Termasuk juga ada nama Pak Erlangga Hartarto di dalamnya. Jadi teka-teki ini sebenarnya adalah spekulasi publik ketika ada nama capres yang dimunculkan dari PDIP. Ya, the end of the day-nya bagi saya, yang bisa memutuskan siapa yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo adalah elit-elit partai. Elit PDIP, elit Gerindra, elit Golkar, elit PAN, dan elit P3. Jadi publik hanya bisa melihat dan berspekulasi secara umum. Semua cocok, semua pasti didasarkan pada kekuatan-kekuatan politik, pasti didasarkan pada misalnya kepentingan-kepentingan survei, karena survei bisa memotret soal siapa kira-kira yang bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar di masa yang akan datang. Tapi pada prinsipnya soal siapa yang harus bersanding menjadi calon di pelaminan di KPU nanti, tentu ini domainnya ketua umum partai politik. Baik, ini menarik teka-teki terakhir yang diungkapkan oleh Mas Adi. Silakan Pak Nusirwan. Pak Nusirwan yang punya jawabannya nih. Bagaimana kemudian bisa mencari siapa yang bisa mendampingi Pak Ganjar Pranowo nantinya? Itulah kecenderungannya itu sebagian besar itu tidak sabaran. Baru saja umurnya baru jam-jaman Ibu Ketua Umum itu mengumumkan keputusannya berdasarkan mandat yang diberikannya untuk menetapkan Ganjar sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Belum ada 1 hari lebih, dan ini saat ini pula langsung berkejaran dengan analisa-analisa yang baru saja kita dengarkan dari berbagai pihak, khususnya dari para pengamat. Pak Ustadz Adi Praitno ini hampir setiap hari berjumpa begitu.
Jadi sebetulnya biarlah ini kita mengikuti dinamika yang ada sampai pada sekian jam ini berlangsung, dan khususnya saat ini kan sedang umat Muslim sedang merayakan Idul Fitri, dan sebaiknya kita ini merayakan kemenangan setelah Ramadan 1 bulan ini kita hikmati dahulu lah ya. Dan tentu dalam 1 hari ini banyak sekali event yang bisa saja dianalisa dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan. Pak Prabowo hadir di Surakarta, di Solo, kemudian muncullah berbagai kemungkinan-kemungkinan tersebut. Tadi pagi Presiden bersama dengan Mas Ganjar sholat bersama dan menyampaikan beberapa statementnya, dan itu semua hal-hal yang ya wajar sajalah dalam situasi yang demikian menjadi hal-hal yang dinantikan selama ini. Nah, nanti selanjutnya seperti yang dinantikan selanjutnya adalah yang dibahas soal calon wakil presiden. Jangan lupa bahwa dahulu pun berbagai pihak banyak yang bersikeras dengan sikap-sikapnya masing-masing. Kita akan berdasarkan konstitusi masing-masing partai dan sebagainya. Tapi pada akhirnya karena ada kesamaan di dalam berpikir untuk bangsa dan negara, pada akhirnya toh bersama-sama di kabinet ya. Jadi saat ini berlangsung. Yang dahulu juga pada saat awal seperti Pak Jokowi tidak sebanyak yang jumlah yang bersama-sama bekerja sama mendukung jalannya pemerintahan yang sekarang ini berlangsung. Isinya berasal dari banyak partai. Bahkan mungkin ya seperti yang terbentuk dengan sebutan koalisi besar, mungkin ya demikian. Jadi kalau berkaitan dengan kemudian calon wakil presiden seperti apa ya, kita ikuti perkembangan dan tentu sama-sama seperti pada waktu Ibu memutuskan Mas Ganjar menjadi calon presiden dari kami dari PDI Perjuangan, itu pun melalui sebuah perenungan, sebuah pengamatan, sebuah membaca hati dari rakyat dan sebagainya, itu semua sudah dilakukan dan akhirnya diputuskan itu. Demikian pula nanti pada waktu calon wakil presiden. Ya. Baik, Pak Nusirwan, kita akan terus tunggu bagaimana langkah dari PDIP selanjutnya, siapa yang akan dipilih untuk bisa mendampingi Pak Ganjar. Tapi rasanya juga Pak rekan-rekan atau Mas Adi dan rekan-rekannya juga nggak salah Pak Nusirwan kalau memberikan analisa. Karena tadi Pak Jokowi saja juga sudah menyebutkan di depan media ada nama ini. Nah itu kemudian mengundang komentar. Tapi terima kasih Pak Nusirwan sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan komentarnya dan juga bergabung dengan Zoom melalui diskusi ini. Bang Ferry juga terima kasih. Kita akan terus tunggu juga nanti bagaimana langkah berikutnya dari Gerindra, termasuk juga soal koalisi Indonesia Besar ini, tapi juga koalisi besar ini nanti seperti apa kelanjutannya. Terima kasih sekali Pak Nusirwan, Bang Ferry, selamat malam, selamat Hari Raya Idul Fitri juga, mohon maaf lahir batin. Mas Adi juga terima kasih sudah memberikan pandangannya, kita akan terus tunggu tadi. Masih ada teka-teki kalau Mas Adi, setidaknya 3 teka-teki versi Mas Adi, nanti kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, teka-teki ini akan mendapatkan jawaban pada saat waktunya.